baru meninggal pamannya, langsung cepat-cepat dibawanya ke bank untuk minjam uang, saudara. Sudah mayat ini, dibawanya mayat ini karena baru meninggal, dibawa ke bank untuk minjam uang, suruh dipegangnya tangan mayatnya ini supaya ditandatangani, hanya untuk supaya bisa pinjam uang sekitar 50 juta, bayangkan saudara. Dan banyak lagi kejadian aneh-aneh sekarang, dosa yang berbagai ragam, yang membuat geleng-geleng kalau kita melihat dan mendengar berita-berita ini, saudara. Luar biasa. Dan saya merenung-renung, oh memang inilah, bahwa dosa itu akan semakin memuncak. Ya. Jadi sekarang tinggal kita mau kemana? Karena firman Tuhan yang berkata, yang kudus semakin kudus, menyucikan kehidupannya, yang najis akan semakin najis. Ya. Kenapa bisa seperti ini, saudara? Manusia semakin lama semakin kehilangan rasa malu untuk berbuat dosa. Nah, ini satu persoalan. Karena dosa inilah puncak daripada masalah umat manusia sebenarnya. Kan karena dosa ini manusia hidup dalam penderitaan, masalah. Tapi dosa ini terus melilit umat manusia sampai sekarang. Ini menjadi pergumulan bagi kita. Makanya kita bisa datang beribadah pada hari ini kan untuk menyelesaikan ya. Karena dosa ini sebenarnya akar dari segala persoalan yang kita hadapi, saudara. Dosa diselesaikan, itu sebenarnya semua masalah kita udah selesai. Amin. Ya, kita lihat dulu ya, satu nats firman Tuhan di dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama dulu. Kenapa dosa ini semakin memuncak? Di ayat pertama ini terjawab, saudara. Ya, demikian firman Tuhan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, ini salah satu penyebabnya, saudara. Pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Situasi yang sukar dan berat ini membuat manusia secara naturnya membentuk perilaku manusia itu menjadi seorang yang mementingkan dirinya sendiri. Hanya memikirkan diri, karena makin sukar dunia ini. Boro-boro nolong orang lain. Nolong diri sendiri pun masih berat, kan begitu, saudara. Sehingga ini merentet, memuncak dosa ini, saudara, sampai 18 dosa. Itulah dosa antikris ini. Kalau kita baca seterusnya ya, coba yang ayat selanjutnya. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Nah, ini akhirnya manusia itu lambat laun mulai jadi mencintai dirinya sendiri, saudara, dan menjadi hamba uang. Ini masalah. Dan terus sampai ada 18 dosa itu. Situasi dan kondisi membentuk perilaku manusia menjadi seorang pemburu. Manusia rimba, saudara, kalau saya katakan. Karena hidup di dunia ini bagaikan hutan belantara. Lama-lama nanti karena kesukaran dunia ini berlaku seperti hukum rimba. Karena tidak ada lagi keadilan di tempat pengadilan. Lama-lama situasinya seperti hutan belantara. Karena siapa yang kuat, dia yang menang. Membunuh atau dibunuh. Itu kalau namanya di hutan seperti itu, saudara. Siapa yang kuat, dia yang menang. Sehingga membuat manusia ini mencintai dirinya sendiri, jadi hamba uang, dan seterusnya, saudara. Nah, ini menjadi masalah, saudara. Padahal di hadapan Tuhan, kalau kita masih hidup di dalam dosa, di hadapan Tuhan itu sama dengan kita telanjang. Dan kelihatan kemaluannya. Karena aibnya masih nampak kelihatan, tidak layak menjadi mempelai.
Itu sebabnya kita harus terus membereskan dosa kita, supaya kita layak menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tapi oleh karena kesukaran dunia ini saudara, manusia sudah kehilangan rasa malu untuk berbuat dosa. Mungkin banyak yang bisa membuat kita malu di dunia ini saudara. Malu belum menikah, malu belum dapat kerja, ya, malu belum punya anak, banyak. Mungkin malu aku, sehingga lama-lama di rumah aja malu nampak orang saudara, malu. Tapi sebenarnya yang paling malu itu, ya, jangan kita malu karena miskin, bukan. Sebenarnya yang malu itu adalah malu berbuat dosa, malu hidup dalam dosa. Itu yang sebenarnya yang harus kita bentuk di dalam diri kita. Masihkah ada rasa malu di dalam diri kita untuk berbuat dosa? Kalau masih ada rasa malu untuk berbuat dosa saudara, kita masih bisa diselamatkan. Tapi kalau manusia itu sudah tidak punya rasa malu untuk berbuat dosa, yang penting aku selamat, yang penting aku dapat uang, yang penting aku hidupku enak, yang penting terpuaskan segala hawa nafsuku, gak peduli itu dosa atau enggak, ini udah susah. Harus ada di dalam diri kita namanya rasa malu untuk jatuh dalam dosa itu. Ada amin? Karena akhir zaman ini semakin banyak manusia udah gak malu lagi saudara. Gak malu-malu lagi hidup sebagai seorang penipu. Gak malu-malu lagi hidup bersama dengan suami orang lain, istri orang lain, hidup dalam perzinahan. Gak malu-malu lagi saudara. Gak malu lagi melakukan aib di tempat-tempat umum. Ini udah banyak kejadian sekarang. Menunjukkan aibnya ke orang lain dengan bangga saudara. Bahkan saya lihat koruptor-koruptor itu di televisi ya. Biasanya dulu orang berbuat dosa malu kan, tutup mata, tutup muka. Sekarang klimis. Dia korupsi ratusan triliun, sarangheyo katanya, senyum. Gak malu lagi saudara. Celaka. Kita lihat dulu di dalam Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 coba. Wahyu pasal 3 ayat 17. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Nah, saya katakan tadi di hadapan Tuhan, manusia yang masih hidup di dalam dosa sama dengan telanjang. Makanya ketika Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa, saudara, syukurnya mereka masih punya rasa malu. Malu mereka. Mereka coba menutupi ketelanjangan mereka dengan mengambil daun pohon ara dan membuat cawat. Ternyata nggak bisa. Harus Tuhan yang menutupi aib manusia itu. Pada waktu itu Tuhan menyembelih seekor binatang, membuat pakaian dan mengenakannya kepada manusia itu. Barulah bisa ditutupi aibnya saudara. Ini satu gambaran bahwa hanya lewat inisiatif Tuhan, lewat korban Yesus Kristus, barulah aib manusia, dosa manusia itu bisa ditutupi saudara. Dengan kebaikan manusia, amal manusia, tetap tidak bisa ditutupi aib kita itu. Jadi kenapa kita datang beribadah seperti saat sekarang ini? Ini adalah salah satu usaha kita supaya aib kita itu dibereskan oleh Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, disampaikannya firman-Nya, disucikannya, dibersihkan.
Yohanes 15 ayat yang ketiga, saudara. Jadi firman itu juga bisa membersihkan kita, saudara. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ya, jadi firman itu sanggup membersihkan kita dari apa? Dari kotoran dosa. Manusia yang jatuh dalam dosa tadi dikatakan telanjang. Kalau telanjang nggak bisa jadi mempelai, saudara. Langsung diusir. Harus mengenakan pakaian pesta. Celakanya yang jadi persoalan sekarang di akhir zaman, banyak orang merasa tidak perlu memakai pakaian. Kenapa tidak perlu? Karena dia merasa tidak kekurangan apa-apa. Seperti jemaat Laodikia tadi. Aku tidak kekurangan apa-apa, aku kaya kok. Bahkan aku telah memperkayakan diriku. Kau tidak tahu, kau tidak sadar bahwa dirimu sekarang sedang telanjang, melarat, miskin, buta, kata Tuhan. Kenapa bisa gitu? Karena tidak mau mengenakan pakaian Kristus. Kau coba-coba menutupi aibmu dengan daun pohon ara, gak bisa. Kan ini sekarang yang sedang viral itu, saudara. Kristen progresif. Mereka mencoba memahami firman ini dengan akal mereka. Di mana mereka katakan gak mungkinlah Tuhan setega itu membuat neraka. Jadi kalau ada orang baik tapi dia kebetulan tidak mengenal Yesus, tapi selama hidupnya baik, masa masuk neraka? Mereka memahami keselamatan itu dari semua agama bisa. Padahal kalau kita bercermin kepada firman, ya akulah jalan, kata Tuhan. Tidak ada seorang pun dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Belakangnya sekarang ini, saudara. Manusia telanjang tapi tidak merasa malu, saudara. Hidup di dalam dosa tapi tidak merasa malu. Filipi pasal 3. Filipi pasal 3 ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Hati-hati sekarang ini, saudara. Lewat media sosial, lewat kehidupan kita sehari-hari, di mana kita dikelilingi oleh orang-orang dunia yang pikirannya hanya semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Kalau kita hanya bersekutu dengan orang-orang seperti itu, tapi kita tidak pernah ada persekutuan intim dengan sesama saudara kita di dalam Tuhan, lambat laun kita akan terbawa arus oleh dunia ini. Pikiran kita mulai dicuri oleh setan. Sehingga kalaupun kita beribadah, saudara, pikiran kita, fokus kita, ibadah itu supaya diberkati, supaya dapat hal-hal lahiriah. Sehingga sia-sia ibadah kita, saudara. Padahal sesungguhnya esensi daripada ibadah itu adalah, ya, yang pertama berkorban. Kan berkorban, baik tubuh jiwa roh kita korbankan untuk menyenangkan hati Tuhan, itu ibadah. Kemudian yang kedua, ibadah itu adalah, ya, menyerahkan diri kita supaya seturut kehendak Tuhan. Artinya kalau ada di dalam diri kita hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, baik perkataan kita, perbuatan kita, sikap kita, kehidupan kita, ada yang perlu diperbaiki. Nah, itu kita selaraskan dengan firman Tuhan. Makanya butuh firman yang jujur, firman yang tidak diragi. Itulah firman pengajaran yang, ya, 2 Timotius 3 ayat 16 itu, ya, bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki. Lewat kita dengar firman, ya. Apa esensi ibadah tadi? Yang pertama tadi berkorban, ya, berkorban. Baik secara materi bisa, tapi yang terpenting adalah tubuh jiwa roh kita hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu berkorban, saudara. Kemudian yang kedua,
menyelaraskan diri kita supaya seturut kehendak Tuhan. Oh Tuhan suruh begini, oh Tuhan suruh begini, oh Tuhan bilang jangan begini, oh Tuhan bilang jangan begitu. Oke. Sehingga betul-betul ibadah itu membawa kita kepada janji Tuhan, kepada rencana Tuhan. Kalau tidak saudara, 2 Timotius 3 ayat ke-5 nanti kenanya. Coba apa itu? 2 Timotius 3 ayat yang ke-5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Nah, kita tidak mau seperti ini. Kita tidak mau kita ibadah tiap minggu berulang kali, tapi ternyata di hadapan Tuhan hanya secara ibadah lahiriah, enggak mau kita. Tapi kita mau ibadah yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang tidak memungkiri hakikat daripada ibadah itu. Karena ibadah sesungguhnya mempersembahkan, menyelaraskan kehidupan kita untuk menyenangkan Tuhan, seturut kehendak Tuhan. Tapi sekarang karena kesukaran dunia ini membuat kita mulai hanya mencintai diri sendiri, jadi hamba uang. Sehingga tanpa sadar nanti hidup kita bagaikan sudah telanjang di hadapan Tuhan. Orang yang telanjang itu saudara, tinggalnya di mana? Kalau di dalam Alkitab, di kuburan-kuburan saudara, di pekuburan mereka telanjang. Markus pasal 5 ayat yang kedua saudara. Dan kerjanya hanya memukul-mukuli diri saudara. Namanya telanjang ya. Baru saja Yesus turun ya. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dan perkuburan memenuhi dia. Ya, terus Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. terus Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. terus Siang malam ia berkeliaran di perkuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. ya. Telanjang itu seperti orang yang gila. Kenapa saya katakan gila? Karena tidak punya rasa malu di hadapan Tuhan. Sehingga kerjanya tinggal di pekuburan, berteriak-teriak, memukuli diri dengan batu. Nah, orang yang seperti ini kalau belum dipulihkan saudara akan terus seperti itu. Tidak ada seorang pun yang sanggup menjinakkan kecuali oleh perkataan Tuhan sendiri. Itulah firman pengajaran saudara. Ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia dipulihkan. Hanya oleh kasih dan anugerah Tuhanlah. Jadi jangan kita tertipu oleh angin-angin pengajaran sekarang ini. Oh, yang penting berbuat baik, yang penting gak melakukan sesuatu yang merugikan orang lain, bisa masuk surga tanpa melalui Yesus. Lama-lama mengecilkan Yesus, lama-lama gak lagi percaya dengan firman saudara. Karena siapa yang percaya Yesus sama dengan percaya firman-Nya. Orang yang mulai meragukan kekristenan, pengikutan kepada Yesus, lama-lama nanti dikikis sampai tidak percaya lagi bahwa ini adalah firman Tuhan. Mulai diambil yang sesuai dengan seleranya saja. Oh, ini ayatnya enak, bagus. Oh, ini enggak diterima, ini diterima, ini enggak diterima. Difilter sesuai dengan keinginannya saudara. Orang yang beribadah seperti ini hanya untuk memuaskan keinginan telinga, sehingga hidupnya dikatakan firman Tuhan justru memungkiri kekuatan ibadah itu saudara. Hati-hati saudara. Tuhan mau dalam hidup kita ini harus tetap ada rasa malu untuk berbuat dosa, hidup di dalam dosa. Masihkah ada rasa malu untuk
berbuat dosa. Malu kita, saudara. Orang yang hidup di dalam dosa telanjang di hadapan Tuhan. Makanya Tuhan ya mengutus anaknya yang tunggal supaya apa? Yesus itu bagaikan pakaian yang menutupi aib manusia yang jatuh dalam dosa itu. Ketika kita memberi diri dibaptis, kita sedang mengenakan Kristus. Galatia 3 ayat 27 ya. Jadi Kristus itu bagaikan pakaian. Bagaikan emas murni yang menutupi semua area yang nampak dari kayu penaga itu sehingga tidak kelihatan lagi. Barulah bisa menjadi peralatan yang mulia. Kalau masih nampak kayu penaganya, masih nampak kemanusiaannya, belum, saudara, belum disalut dengan emas murni. Coba Galatia 3 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Ya. Berarti di sini Kristus bagaikan pakaian ya. Mengenakan Kristus. Orang yang percaya kepada Yesus memberi diri dibaptis sama dengan dia sedang mengenakan Kristus. Mengenakan pakaian pesta. Tidak lagi telanjang di hadapan Tuhan, layak masuk pesta perjamuan kawin anak domba Allah. Jadi kalau kita sudah diberi karunia kain lenan halus yang berkilau-kilauan yang putih bersih itu, jangan lagi kita tanggalkan. Kita kenakan lagi pakaian lama. Sia-sia nanti, saudara. Tetap kita kenakan dengan penuh rasa bangga, saudara. Jangan dikotori oleh, ya, sekalipun dalam perjalanan memakai pakaian tentu ada kotor ya, itu perlunya terus dibilas, dibersihkan tadi, disucikan. Sehingga kalaupun ada noda-noda dosa, kembali putih bersih, disucikan, dibersihkan lewat kekuatan firman Tuhan. Jangan sampai tanggal, jangan sampai koyak, saudara. Kembali ke pakaian yang lama. Itu gunanya kita perlu terus beribadah, membiasakan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Lewat mendengarkan firman Tuhan itulah timbul iman kita. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Lewat kita mendengarkan firman timbul iman, kita lakukan firman Tuhan dengan keyakinan yang teguh, tidak dengan keraguan, saudara, maka firman itu akan mengerjakan hal-hal yang dahsyat yang tidak pernah kita pikirkan, tapi terjadi. Itulah mujizat, saudara. Mujizat terjadi bagi orang yang percaya. Jangan bimbang, ragu. Tuhan gak senang kalau ragu, tenggelam kita, saudara, seperti Petrus. Hei Petrus, ayo kalau kamu memang mau ke sini, datanglah, katanya. Oke, datang dia berjalan di atas air, terjadi mujizat. Tapi ketika dia pandangannya dialihkan, tidak lagi fokus kepada firman itu, tidak lagi fokus kepada Tuhan Yesus, dia lebih fokus kepada angin persoalan yang sedang dia hadapi. Waduh, tenggelamlah aku, matilah aku, binasalah aku. Betul terjadi, saudara, tenggelam dia, saudara. Betul. Kalau kita lihat persoalan yang kita hadapi sekarang, memang wajar kita putus asa, wajar. Memang betul. Kejadian betul kalau kita memang fokus ke situ, saudara. Betul terjadi, binasa. Makanya jangan fokus ke situ, amin. Fokus tetap ke Tuhan Yesus. Pandangan tetap tertuju kepada Yesus. Sekalipun masalah persoalan yang kuhadapi ini betul-betul memang bisa membinasakan aku, tapi aku percaya Yesus. Takkan ditinggalkan orang yang dikasihinya, nyawanya saja dia kasih kok. Masa dia biarkan aku telanjang? Untuk supaya kita berpakaian pesta itu dia harus mengorbankan nyawanya, mati di atas kayu salib. Supaya kita mengenakan Kristus, saudara. Layak kembali duduk bersanding dengan Tuhan. Jangan pula udah percaya Yesus, karena angin-angin pengajaran sekarang ini mulai meragukan Yesus, saudara. Iya pula ya.
Karena dalam pengikutan kita kepada Yesus ternyata memang banyak manusia-manusia yang menjadi batu sandungan bagi kita. Itu memang tidak bisa dipungkiri. Kita lihat di hadapan kita, iya, ternyata jadi batu sandungan, saudara. Saya kira dia rohani, ternyata roh halus, saudara. Salah sangka saya selama ini. Khotbah dia kemana-mana, ternyata ada simpanannya, saudara. Kan begitu, saudara. Kecewa kita. Kenyataan yang kita lihat sekarang ini justru di negara yang tidak percaya Tuhan dan penyembah matahari, jujur, HP tertinggal di kereta api itu, saudara, dibalikkan ke pos polisi. Mereka nggak mau curi, jujur. Kenyataan sekarang terjadi, orang yang tidak percaya Yesus, tidak percaya Tuhan, tapi penjara kosong. Kenapa penjara kosong? Gak ada yang berbuat dosa, gak ada yang berbuat kejahatan, saudara. Artinya, saudara, kalau dosa moral ini, saudara, itu bukan soal dosa moral yang membuat kita selamat, saudara. Ada yang dinamakan dosa kekal. Dosa yang membawa kebinasaan, ada dosa yang tidak membawa kepada, coba kita baca saya supaya bisa lebih paham. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-16 ya. Ada dosa yang mendatangkan maut. Apa itu dosa yang mendatangkan maut? Coba kita lihat. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Dulu saya bingung membaca ini, saudara. Karena sepengetahuan saja ya namanya dosa yang membawa maut, kan begitu kan? Semua dosa yang membawa maut. Tapi kenapa di sini dikatakan ada dosa yang tidak mendatangkan maut? Ada dosa yang mendatangkan maut. Saudara harus tahu hal ini, saudara. Dosa yang mendatangkan maut adalah dosa tidak mengakui atau tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah dosa yang dosa yang mendatangkan maut. Sekali lagi ya. Dosa yang mendatangkan maut adalah dosa tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekalipun kita berbuat baik, berbuat amal, hidup tidak bercela, tapi kalau tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itulah dosa yang mendatangkan maut. Tentang itu Rasul Paulus katakan bahwa ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Jadi orang yang belum percaya Yesus ya, tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa, enggak usah berdoa. Karena dia sudah hidup di dalam dosa yang mendatangkan maut, saudara. Jadi bagaimana dosa yang tidak mendatangkan maut? Dosa yang tidak mendatangkan maut adalah dosa yang diselesaikan oleh darah Yesus. Ketika saudara sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, satu ketika ya, bukan hidup di dalam dosa ya, jatuh dalam dosa, tapi itu harus cepat-cepat dibersihkan oleh darah Yesus sehingga tidak lagi mendatangkan maut, saudara. Jadi jangan sampai kita sudah terima Yesus, tahu-tahu kita lakukan dosa yang mendatangkan maut ini, saudara. Mulai meragukan Kristus, padahal hanya di dalam namanya lah diberikan kuasa di bumi dan di sorga. Itu di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12 kalau saya tidak salah. Coba kita lihat dulu. Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12 ya. Ya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Nah ini jelas, saudara. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Dia.
Artinya hanya Yesus satu-satunya jalan. Tidak ada jalan lain. Akulah jalan. Akulah kebenaran. Di luar Yesus bukan kebenaran. Akulah hidup. Yohanes 14 ayat yang ke-6 ya. Jadi tidak ada di bawah kolong langit ini oleh namanya kita bisa diselamatkan. Hanya nama Yesus. Jangan ada orang berdoa di dalam nama mamanya aja sekalian, begitu saudara. Dalam nama Maria, saudara. Maria manusia menurut kepercayaan Protestan ya. Nanti dipolisikan pula saya sama orang Katolik, saudara. Ya, Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, kan jelas, saudara. Kalau manusia biasa, saya rasa nggak ada yang berani seperti itu, kecuali dia memang penyesat, penipu. Dia sendiri, ya memang aku sedang menipu, begitu saudara. Tapi ini jujur, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kenapa? Karena dialah Bapa, saudara. Sebelum dunia dijadikan, aku telah ada, katanya. Sebelum Abraham jadi, aku telah ada, katanya. Bukan sudah ada ya, telah ada. Artinya memang nggak diciptakan. Ya memang udah ada, begitu saudara. Memang dari awal-awal memang ada, saudara. Bukan diciptakan jadilah Tuhan, bukan. Tapi memang ada, begitu. Itu jangan terlalu dipikirkan kali, bisa hang nanti otak kita, saudara. Karena memang agak sulit membayangkan bagaimana awal-awalnya nih. Coba dulu bayangkan, saudara, seandainya Yesus menjadwalkan, dia kasih tahu kita manusia, aku nanti datang tahun 2030. Kira-kira berarti kalau kira-kira sekarang kira-kira 6 tahun lagi lah ya. Apa yang terjadi kira-kira, saudara? Mungkin masih ada 6 tahun lagi. Tunggu 1 tahun lagi lah baru aku bertobat. Atau tunggu 6 bulan lagi lah baru bertobat, saudara. Manusia kan gitu, saudara. Masih ada kesempatan. Kan karena kita nggak tahu dia kapan datang, makanya kita disuruh berjaga-jaga. Karena Yesus katakan, aku akan datang di saat yang tidak kamu sangkakan. Nggak sangka kau nanti tiba-tiba datang seperti pencuri, saudara. Tiba-tiba datang, saudara. Sangka kalah itu tiba-tiba bunyi, saudara. Karena nggak tahu kapan datang, kita tugasnya berjaga-jaga. Siapa orang yang berjaga-jaga? Jangan nasi telanjang kemana-mana, saudara. Segera pakai pakaian Kristus. Jangan, sekarang malah bangga telanjang kemana-mana, saudara. Yang penting aku kaya, aku nggak kekurangan apa-apa kok. Nggak apa-apa hidup dalam dosa, nggak apa-apa telanjang. Padahal di hadapan Tuhan, engkaulah yang paling melarat, malang, miskin, buta, telanjang. Siap-siap nanti. Tapi kalau seandainya Tuhan jadwalkan tahun 2000 sekian nanti aku datang. Oh biarin aja, masih lama, masih ada 6 tahun lagi. Santai-santai aja dulu kan gitu, saudara. Tapi Tuhan nggak kasih tahu, anak manusia pun nggak tahu. Hanya Bapa yang tahu, saudara. Makanya tugas kita sekarang berjaga-jaga. Siapa orang yang berjaga-jaga? Orang yang berpakaian pesta. Gadis-gadis yang bijaksana mempersiapkan minyak pelita. Banyaklah pengandaiannya, saudara. Artinya kita jangan kedapatan telanjang, katanya. Wahyu pasal 16 ayat yang ke-15. Jangan sampai Tuhan datang, asik kita telanjang ke sana kemari di hadapan Tuhan. Ya. Wahyu 16 ayat 15. Bikin firman Tuhan. Lihatlah aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan tidak memperhatikan pakaiannya. Ulangi, ya. Ulangi. Lihatlah
Aku datang seperti pencuri. Ya, ini siapa yang berkata? Tuhan Yesus ya. Terus? Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Ini yang saya katakan tadi, saudara. Karena Yesus datang seperti pencuri, artinya bukan dia mau maling atau merampok ya. Artinya kedatangan dia itu tidak dia kasih tahu kapan. Tiba-tiba saja, saudara. Tugas kita berjaga-jaga. Itu sebabnya kita datang beribadah, saudara. Kalau tahunya kapan datang, santai-santai aja dulu kan gitu. Nggak tahu nanti sore pula nanti datang, saudara. Tonet. Masih belum siap. Selesailah, pintu ditutup, gedor-gedor pun nggak kenal sama kau, pergi kau. Buat kejahatan kau. Segera beli. Kalau di Laodikia itu kan suruh beli emas murni. Segera pakai pakaian, jangan terus telanjang. Aku udah mau datang. Ya. Jangan kita berleha-leha dalam dosa, saudara. Apa tandanya? Masihkah ada rasa malu untuk berbuat dosa? Kalau masih, ya masih bisa diselamatkan, saudara. Seperti Adam dan Hawa, mereka masih punya rasa malu, saudara. Coba kalau waktu itu udahlah makan buah terlarang, datang Tuhan Yesus, datang Tuhan, pura-pura nggak terjadi apa-apa, saudara. Disembunyikan lagi, nanti dimakan lagi lah. Ini udah nggak tahu malu lagi nih, ini udah nggak bisa diselamatkan lagi, saudara. Orang yang sudah tidak punya rasa malu lagi berbuat dosa, itulah orang yang hidup di dalam dosa. Berkubang di dalam dosa, itu bahaya. Sudah tidak canggung lagi dia menipu orang. Sudah tidak ada lagi rasa bersalah. Tidak ada lagi rasa malu berbuat dosa, saudara. Bahaya. Jangan sampai umat Tuhan kita harus berjaga-jaga. Jangan sampai kita tidak mengenakan pakaian pesta. Nanti diusir kita, saudara. Terdiam kita. Sekarang gak tahu kapan terjadi ini, saudara. Ini udah mau perang-perangan lagi Israel sama Iran, saudara. Tapi yang pasti satu hal, ya memang seperti itulah hidup di dunia ini, saudara. Kita disuruh memilih. Kau mau bagian yang orang dunia yang hanya untuk memuaskan hawa nafsu dan keinginannya, tidak mempedulikan ibadah, tidak pernah memikirkan tentang perkara rohani, tidak merasa malu untuk tidak beribadah. Gak ada lagi rasa malu, biasa aja, gak beribadah biasa, ya melakukan dosa di tempat umum, mengumbar aibnya. Nah ini terkejut nanti pada waktu Tuhan datang, saudara. Tertinggal, saudara. Tanda-tanda umat Tuhan yang berjaga-jaga itu adalah senantiasa memperhatikan pakaiannya. Apa pakaian? Perbuatan. Diperhatikan. Kalau secara gamblangnya di 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 itu dosa yang antikris itu hindari, saudara. Itu terus kita berkaca diri kita. Janganlah sampai aku cinta sama diri sendiri aja. Janganlah maunya aku jadi hamba uang. Kadang kecenderungan hati kita, maksud kita mau menghemat, tanpa sadar lama-lama kita jadi cinta uang, saudara. Bahaya juga, saudara. Mau gitu, 2 Timotius 3 ayat 1 tadi. Ini mungkin ayat terakhir ya, sudah jam 12. Ketahuilah. Karena masa sukar tadi ya, karena masa sukar tanpa sadar perilaku kita mulai berubah. Kenapa? Ya nggak kayak dulu lagi. Dulu kita nggak sungkan-sungkan, ada orang misalnya numpang, ya kita naikkan aja tanpa rasa curiga. Sekarang nggak bisa gitu lagi, saudara. Anak kita harus kita ajarkan curiga sama orang. Karena sekarang banyak pelaku pedofil. Silap-silap dia nanti dibawa lari, diperkosa. Banyak orang sekarang aneh-aneh nafsunya. Jangankan sama anak kita, hewan pun harus kita jaga, saudara.
Ada juga orang suka sama hewan loh. Aneh-aneh sekarang. Jangan sampai sapi kita kehilangan keperawanannya, saudara. Karena manusia sekarang durjana, saudara. Masa sukar ini, saudara. Yang kedua, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. ya ini. Terus kita berjuang. Salah satunya supaya kita lepas dari mamon uang ini lewat persepu. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Ini biasanya karena dia punya sesuatu, seperti di Laodikia tadi. Dia merasa kaya dan tidak kekurangan apa-apa, sehingga mulai membual dan menyombongkan diri. Karena merasa kekayaan yang dia miliki bukan dari Tuhan, tapi karena dia kerja keras dan karena dia pintar dan karena dia hebat, maka dia sombong, saudara. Mereka akan menjadi pemfitnah. Fitnah itu apa? Memperkatakan sesuatu yang dikarang-karang, yang tidak benar. Tapi memfitnah orang, saudara. Dikarang cerita sedemikian rupa, memfitnah, saudara. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Nah, ini jangan. Kasihilah orang tua kita. Itu adalah salah satu pintu kita mendapat rezeki, saudara. Di dalam Efesus 6 ayat pertama itu ya. Orang tua rohani, orang tua secara jasmani kita, supaya kita diberkati, saudara. Jangan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Lewat kesukaran dunia ini kadang kita memaksa, pura-pura nggak tahu, saudara. Tidak tahu berterima kasih, saudara. Tidak mempedulikan agama. Ini juga dosa antikris, saudara. Karena lebih bagus kerja. Ibadah terus, apa untungnya? Tidak mempedulikan agama, saudara. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, ini juga, saudara. Jangan sampai kita menyimpan dendam, sakit hati. Kita sendiri yang rugi, saudara. Karena ketika nanti kita mau masuk pintu surga dicegat, ya, kita masih menyimpan dendam. Bagaimana kata Tuhan? Aku sudah mengampuni dosamu yang selautan biru itu. Dosa sebesar buah kurma pun dari saudaramu enggak kuampuni, masih sakit hati kau. Dosamu aja yang berlimpah-limpah itu udah meluber kemana-mana, udah kuampuni. Gak jadilah kau masuk, katanya. Jangan, saudara. Suka menjelekkan orang, nah ini juga, saudara. Kadang kita suka menjelekkan orang tanpa sadar, saudara. Suka mengumbar aib orang. Gak ada orang yang suka diumbar aibnya. Sekalipun itu benar, batasi, saudara. Gak ada suka diumbar aibnya, saudara. Apalagi kita pun punya aib sendiri. Ini kalau kita buka aib kita semua, malu kita. Yang karena ditutupi Tuhanlah aib kita, maka kita bisa layak beribadah, saudara. Kalau terbuka semua, waduh, kau pernah begini, wah, nggak jadi, saudara. Nggak ada seorang pun yang layak, saudara. Tapi oleh karena pakaian Kristus itu, kayu penaga tadi sudah hilang, saudara. Yang ada hanya kain lenan halus berkilau-kilauan, putih bersih, saudara. Layak. Tidak dapat mengekang diri, garang. Nah, ini juga. Orang Batak rata-rata garang, saudara. Garang itu bagaimana ya? Ya cap main, pantang disenggol, langsung garang, saudara. Ini juga bergumul kita. Karena begini juga, saudara. Kalau nggak ada yang garang, memang sulit kita. Contohnya kita kesibuk debu. Banyak pungli 1, pungli 2, pungli 3, pungli 4. Perlu orang yang garang juga untuk menghadapi ini, saudara. Kalau semua lembek-lembek, saudara, wah, bulan-bulanan kita. Tapi kalau ada yang garang, saudara, aman semua, amin. Makanya Tuhan buat ada juga yang garang. Jangan, kau gak boleh garang begini. Saya rasa ini juga pekerjaan Tuhan, saudara. Zaman sekarang memang saya lihat
kecenderungannya kok malah laki-laki yang ditindas sama perempuannya. Itu saya heran juga, saudara. Uangnya diambil, terus makan hati, saudara, semualah, saudara. Jangan sampai lah, makanya di firman pengajaran ini selalu ditekankan, saudara. Jangan kecil hatilah ibu-ibu perempuan, saudara. Karena memang selalu, ya, firman Tuhan katakan, lagi pula bukan Adam yang pertama berbuat dosa, melainkan Hawa. Makanya selalu yang pertama itu dinasehati, ya, memang gitu. Bukan saya ngarang, saudara. Selalu Hawa duluan yang dinasehati, saudara. Apa nasihatnya? Hai istri, tunduklah. Menangkanlah kelakuan suamimu itu bukan dengan perkataan tapi lewat perbuatan. Itu selalu istri dulu baru suami. Ya, soal kenapa ya Tuhanlah lebih tahu, saudara. Yang Tuhan katakan ya karena memang pertama-tama Hawa lah yang jatuh dalam dosa. Lagi pula kalau seorang wanita yang terlalu mendominasi atau menguasai suaminya, itu bukan satu kebanggaan, justru itu satu aib yang harusnya maunya jangan ada orang yang tahu begitu, saudara. Ya, karena itu bukan suatu kebanggaan kita ngapain laki-laki, saudara. Malah jadi bodoh laki-lakinya, saudara. Aib itu, saudara. Biarlah kita semua selalu berjaga-jaga, memiliki ada rasa malu untuk berbuat dosa, saudara. Jangankan dosa yang lain-lain, untuk melanggar lampu merah saja kita malu, saudara. Aduh, malu, nanti dilihat pula, nanti ada yang kenal sama aku. Ih, Bang Abram, lampu merah terobosnya aja. Ih, buang sampah sembarangan, udah malu. Saya malu, saudara. Wah, nanti lihat orang buang sampah sembarangan. Gereja pula diumbar-abir, saudara. Aduh, janganlah. Nanti pulang aku juga yang membersihkan itu, saudara. Masa pendetanya yang membersihkan sampah-sampah ingusnya, kan kurang cocok, saudara. Padahal adanya tempat sampah, saudara. Tapi kalau terlanjur ya sudahlah. Yang penting ya jangan berbuat dosa lagi, saudara. Itu masih yang kecil-kecil ya. Tapi yang pasti saya percaya ya kita semua ini muka-muka masuk surga nih semua, saya lihat ya. Amin. Janganlah mau ke tempat yang penuh kertak gigi itu, saudara. Jangan, saudara. Kalau masih ada dosa yang kita lakukan, cepat-cepat dibereskan, saudara. Lewat darah Yesus, percayalah, tak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni. Bisa putih bersih seperti bulu domba, saudara. Kalau kita sungguh-sungguh minta ampun ke hadapan Tuhan, dengar firman Tuhan, bertobat, disucikan kita dari belenggu dosa, saudara. Seperti tidak pernah berbuat dosa lagi. Tapi kalau kita bertahan, terus kita simpan-simpan dosa, nah itulah telanjang kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang ke hadapan Tuhan. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Ampuni kami, sampai sekarang kami belum bisa sempurna, tapi kami berjuang untuk mengejarnya. Kami mau melupakan apa yang di belakang kami. Kami mau mengarahkan pandangan kami tertuju kepada Tuhan. Sekalipun persoalan, pergumulan yang sedang kami hadapi saat ini sangat berat, kami tidak mau fokus kepada itu, tapi mau pandang Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Ketika kami fokus kepada Tuhan, maka kami bisa berjalan di atas air seperti Petrus. Kami mampu mengatasi berbagai persoalan, karena mujizat masih ada menyertai kehidupan kami.